Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dimanapun berada. Ngomong-ngomong, kalian sedang menonton dari kota atau daerah mana? Tulis di kolom komentar ya. Doa terbaik kami untuk kalian semua yang sedang menonton, semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, ketenangan hati, dan perlindungan dalam setiap langkah. Sebelum ceritanya dimulai, pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Baik, mari kita mulai ceritanya. Di balik sorotan lampu panggung dan riuh tepuk tangan, Niken Salindri menjalani kehidupan yang tak sesederhana senyum yang ia tampilkan di hadapan publik. Popularitas yang terus menanjak mempertemukannya dengan dua sosok pria dari dunia yang sangat berbeda. Mas Lindra, Bupati Tuban yang tenang, matang, dan penuh wibawa, hadir membawa rasa aman dan perlindungan yang tak pernah Niken rasakan sebelumnya. Sementara Mas Ardi, rekan nyanyi yang tumbuh bersama dalam perjuangan musik, hadir dengan kedekatan emosional, tawa tulus, dan kenangan yang sulit dilepaskan. Di tengah jadwal panggung yang padat, tekanan publik, dan bisik-bisik yang tak pernah berhenti, Niken terjebak dalam dilema perasaan yang perlahan menggerogoti ketenangannya. Setiap pilihan terasa berisiko, setiap langkah seakan diawasi. Cinta, karir, dan jati diri bertabrakan dalam perjalanan batin yang mengubah hidupnya. Kisah ini bukan sekadar tentang memilih siapa yang dicintai, tetapi tentang keberanian memilih jalan hidup yang paling jujur pada hati sendiri. Sebelum kita lanjut cerita, saya sarankan menulis sholawat di komentar yang kita tujukan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita untuk mendapatkan syafaatnya, amin. Saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini, saya doakan supaya kita semua dipermudahkan untuk segala urusannya, amin. Malam itu panggung terasa lebih panas dari biasanya, bukan karena sorotan lampu atau padatnya penonton, melainkan oleh perasaan yang berdesakan di dada Niken Salindri. Ia berdiri di tengah panggung dengan balutan kebaya sederhana, tersenyum profesional, sementara hatinya berdenyut tidak menentu. Suara musik mulai mengalun, dan refleks tubuhnya bergerak mengikuti irama yang sudah sangat ia hafal. Setiap nada keluar nyaris sempurna, seolah tak ada beban apapun di balik suara merdunya. Namun hanya Niken yang tahu bahwa di balik lagu yang ia nyanyikan, ada kegelisahan yang terus mengetuk pikirannya. Di sisi kanan panggung, Mas Ardi berdiri dengan gitar di tangan. Tatapannya sesekali mengarah pada Niken, bukan sekadar sebagai rekan kerja, tetapi sebagai seseorang yang telah melalui banyak perjalanan bersamanya. Dari panggung kecil hingga panggung besar, dari hari-hari tanpa bayaran hingga sorak-sorai ribuan orang. Sementara itu, di barisan kursi tamu kehormatan, Mas Lindra duduk dengan tenang. Jas gelap yang ia kenakan membuatnya tampak berwibawa, namun matanya menyimpan perhatian tulus setiap kali Niken tersenyum di atas panggung. Kehadirannya tak pernah mencolok, tapi selalu terasa. Niken sempat mencuri pandang ke arah kursi itu. Sekejap saja, namun cukup untuk membuat dadanya terasa berat. Ia kembali fokus bernyanyi, mencoba mengusir pikiran-pikiran yang seharusnya tidak muncul di tengah pertunjukan. Lagu demi lagu berlalu, dan penonton semakin larut dalam suasana. Tepuk tangan menggema, sorakan memanggil namanya. Namun semakin tinggi sorak itu, semakin Niken merasa ada jarak antara apa yang ia tampilkan dan apa yang ia rasakan. Ia teringat percakapan singkat dengan Mas Lindra beberapa hari lalu. Nada bicaranya tenang, penuh perhatian, seolah hidup Niken adalah sesuatu yang ingin ia jaga dengan sungguh-sungguh. Ada rasa aman yang menenangkan, namun juga rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Di sisi lain, tawa Mas Ardi saat latihan sore tadi masih terngiang jelas. Cara pria itu menyemangatinya ketika suara Niken mulai lelah, candaan kecil yang hanya mereka berdua pahami, dan kebersamaan yang tumbuh tanpa disadari. Saat lagu terakhir selesai, Niken menutup penampilannya dengan senyum yang kembali disambut riuh. Ia menunduk hormat, namun di balik itu, hatinya terasa lelah. Bukan oleh panggung, melainkan oleh perasaan yang mulai saling bertabrakan. Di belakang panggung, Niken duduk sendiri sejenak. Ia melepas napas panjang, mencoba mengurai benang kusut dalam pikirannya. Popularitas ternyata tidak selalu seindah yang dibayangkan. Mas Ardi masuk ke ruang tunggu, menyapanya dengan senyum hangat. Tidak ada kata-kata berlebihan, hanya pertanyaan sederhana tentang kondisi Niken.
Kesederhanaan itu justru membuat hati Niken semakin goyah. Tak lama kemudian, ajudan Mas Lindra menyampaikan bahwa sang bupati ingin bertemu sebentar. Niken terdiam, merasakan dilema yang makin nyata. Dua dunia, dua perasaan, dan satu hati yang belum tahu harus melangkah kemana. Malam itu, di balik panggung yang penuh sorotan, Niken menyadari bahwa perjalanan hidupnya baru saja memasuki babak yang jauh lebih rumit dari sekadar menyanyi dan tampil. Dan tanpa ia sadari, pilihan-pilihan kecil yang ia ambil mulai menentukan arah masa depannya. Pagi datang dengan cahaya matahari yang lembut menembus tirai kamar hotel Niken Salindri. Namun ketenangan pagi itu tidak serta-merta meredakan kegelisahan yang sejak semalam mengendap di hatinya. Ia terbangun dengan pikiran yang masih terpecah antara panggung, perasaan, dan dua sosok yang terus hadir dalam benaknya. Niken duduk di tepi ranjang, menatap ponselnya yang sejak subuh telah bergetar beberapa kali. Ada pesan singkat dari Mas Ardi yang menanyakan kondisi suaranya dan jadwal latihan hari ini. Pesan itu sederhana, tapi terasa hangat, seperti kebiasaan lama yang tak pernah berubah. Tak lama kemudian, notifikasi lain muncul. Kali ini dari Mas Lindra. Kalimatnya rapi dan penuh perhatian, menanyakan apakah Niken sudah sarapan dan mengingatkannya untuk tidak terlalu memaksakan diri. Nada pesannya dewasa, tenang, dan terasa seperti pegangan yang kuat. Niken menghela napas pelan. Dua pesan, dua rasa, dan satu hati yang semakin bingung menentukan respons mana yang lebih dulu ia balas. Akhirnya ia membalas keduanya dengan singkat, mencoba bersikap netral agar tidak memancing perasaan yang lebih dalam. Di ruang makan hotel, Niken duduk sendiri sambil menyeruput teh hangat. Ia memperhatikan orang-orang berlalu lalang, sebagian mengenalinya dan melempar senyum kagum. Popularitas membuatnya dikenal banyak orang, namun justru membuatnya sering merasa sendirian. Siang harinya, ia menghadiri latihan bersama tim musik. Mas Ardi terlihat fokus mengatur aransemen, namun sesekali melirik ke arah Niken, memastikan semuanya berjalan baik. Interaksi mereka mengalir alami, seolah tidak pernah ada jarak di antara mereka. Saat jeda latihan, Mas Ardi mendekat dan mengajak Niken berbincang santai. Mereka tertawa kecil mengenang masa-masa awal manggung di acara kampung dengan sound system seadanya. Kenangan itu membuat hati Niken terasa hangat, sekaligus perih karena menyadari betapa dalam ikatan yang telah terjalin. Namun ketenangan itu terusik ketika ponsel Niken kembali bergetar. Sebuah undangan makan malam resmi dari Mas Lindra malam ini, dengan agenda sederhana namun berkesan. Niken membaca pesan itu berulang kali, merasakan beban halus yang menyertainya. Sore menjelang, Niken kembali ke kamarnya. Ia berdiri lama di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri. Di balik wajah yang terlihat kuat dan percaya diri, ada seorang perempuan yang sedang belajar memahami perasaannya sendiri. Ia bertanya dalam hati, apakah perasaan nyaman dengan Mas Lindra adalah bentuk kedewasaan cinta, atau sekadar rasa aman yang lahir dari kekaguman? Dan apakah kedekatannya dengan Mas Ardi hanyalah kebiasaan lama, atau cinta yang tumbuh tanpa ia sadari? Malam pun tiba. Niken bersiap dengan hati yang masih ragu. Gaun yang ia kenakan sederhana, namun memancarkan keanggunan yang tenang. Setiap langkah menuju mobil terasa seperti melangkah ke arah pertanyaan baru yang belum memiliki jawaban. Di dalam perjalanan, Niken menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkilau. Ia menyadari bahwa hidupnya kini berada di persimpangan, bukan hanya antara dua pria, tetapi antara dua pilihan hidup yang sama-sama membawa konsekuensi. Sesampainya di tempat makan, Mas Lindra menyambutnya dengan senyum hangat dan sikap penuh hormat. Tidak ada sentuhan berlebihan, tidak ada kata-kata manis yang memaksa. Justru ketenangan itu yang membuat hati Niken bergetar pelan. Di balik percakapan ringan tentang musik, budaya, dan tanggung jawab, Niken merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ketenangan yang menenangkan, namun juga menantang. Dan malam itu, ia sadar bahwa perasaannya tidak lagi bisa disangkal atau diabaikan begitu saja. Babak demi babak dalam hidup Niken mulai terbuka, dan ia tahu, semakin lama ia melangkah, semakin besar keberanian yang akan ia butuhkan untuk memilih jalan yang benar-benar ia yakini. Pagi berikutnya, Niken terbangun dengan perasaan yang belum sepenuhnya utuh. Bayangan makan malam bersama Mas Lindra masih tersisa, bukan sebagai kenangan romantis, melainkan sebagai percakapan dewasa yang meninggalkan banyak ruang untuk berpikir.
Ada rasa dihargai, namun juga kegelisahan yang pelan-pelan tumbuh. Ia duduk di balkon hotel, memandang langit yang mulai cerah. Angin pagi menyentuh rambutnya, membawa ketenangan semu yang seolah ingin menenangkan pikirannya. Namun di balik itu, ada suara kecil di hatinya yang terus bertanya, sampai kapan ia bisa berjalan di antara dua perasaan tanpa melukai siapapun. Latihan hari ini terasa berbeda. Ketika Niken memasuki studio, suasana langsung berubah. Mas Ardi menyapanya seperti biasa, tetapi ada nada yang lebih hati-hati dalam suaranya. Senyumnya tetap ada, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang tak terucap. Saat mereka mulai bernyanyi bersama, Niken menyadari ada ketegangan halus dalam harmoni mereka. Nada-nada tetap tepat, irama tetap rapi, namun emosi di balik lagu terasa bergeser. Seolah ada jarak yang tak kasat mata, tapi cukup untuk dirasakan. Mas Ardi beberapa kali menghentikan latihan, meminta pengulangan di bagian tertentu. Alasannya teknis, namun Niken tahu ada kegelisahan lain yang sedang ia tutupi. Ia memilih diam, karena takut satu kata saja bisa membuka percakapan yang belum siap mereka hadapi. Di sela istirahat, Mas Ardi akhirnya memberanikan diri duduk di samping Niken. Ia berbicara tentang jadwal manggung akhir tahun, tentang rencana-rencana musik ke depan, namun perlahan arah pembicaraan berubah menjadi lebih pribadi. Nada suaranya pelan, seolah takut kata-katanya terdengar terlalu jauh. Mas Ardi menatap Niken dengan serius, menanyakan apakah ia baik-baik saja belakangan ini. Pertanyaan itu sederhana, namun membuat dada Niken terasa sesak. Ia menjawab dengan senyum tipis, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, meski hatinya tahu itu bukan sepenuhnya benar. Percakapan mereka terhenti ketika anggota tim lain kembali masuk. Namun sejak saat itu, Niken merasakan beban yang kian berat. Ia sadar, perubahan sekecil apapun tidak bisa disembunyikan dari orang yang telah lama berjalan bersamanya. Sore harinya, Niken menerima kabar bahwa Mas Lindra akan menghadiri salah satu acara budaya malam ini, tempat Niken juga dijadwalkan tampil sebagai pengisi acara. Kabar itu membuat hatinya kembali bergejolak. Dua dunia yang selama ini terpisah, perlahan mulai bersinggungan. Malam pun tiba. Di balik panggung, Niken mempersiapkan diri dengan profesionalisme penuh. Ia mengenakan busana yang anggun, wajahnya tenang, namun pikirannya terus berputar. Ketika ia melangkah ke atas panggung, sorak penonton menyambutnya dengan meriah. Di tengah lautan manusia, matanya menangkap dua sosok yang sama-sama penting baginya. Mas Ardi berdiri di sisi panggung, memperhatikannya dengan penuh perhatian. Sementara di barisan tamu kehormatan, Mas Lindra duduk tenang, menatapnya dengan bangga. Saat Niken mulai bernyanyi, suaranya mengalun indah, namun lirik yang ia bawakan terasa seperti cerminan hatinya sendiri. Lagu tentang kebimbangan, tentang memilih, tentang keberanian menghadapi rasa. Penonton terhanyut, tak menyadari bahwa setiap bait adalah luapan perasaan yang terpendam. Usai tampil, tepuk tangan menggema panjang. Niken menunduk hormat, namun di balik senyumnya, ada air mata yang hampir jatuh. Ia tahu, malam ini bukan sekadar penampilan, melainkan titik awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Di balik panggung, Mas Ardi menyapanya dengan ucapan selamat, sementara Mas Lindra mengirim pesan singkat penuh apresiasi. Dua respons, dua dunia, dan satu hati yang semakin sulit menghindar dari kenyataan bahwa pilihan tak bisa terus ditunda. Dan malam itu, Niken menyadari bahwa nada dalam hidupnya tak lagi sama. Harmoni lama mulai diuji, dan lagu baru menunggu untuk ditentukan arahnya, apakah akan berakhir dengan kejujuran, atau luka yang tak terucap. Pagi setelah penampilan itu datang dengan suasana yang tak biasa. Niken terbangun lebih awal dari biasanya, dadanya terasa berat seolah ada sesuatu yang tertinggal di panggung semalam. Ia menatap langit dari balik jendela kamar hotel, mencoba menenangkan diri sebelum hari kembali menuntut profesionalisme darinya. Di meja rias, ponselnya bergetar pelan. Pesan dari Mas Lindra masuk dengan bahasa yang hangat namun penuh kehati-hatian. Ia mengucapkan terima kasih atas penampilan Niken semalam dan mengatakan bahwa lagu yang dibawakan terasa sangat menyentuh. Niken membalas singkat, menjaga jarak kata-kata agar tak melampaui batas yang belum jelas. Belum lama ponsel itu diletakkan, pesan lain masuk dari Mas Ardi. Kali ini nadanya berbeda, lebih personal, lebih jujur.
Ia mengatakan bahwa semalam Niken terlihat berbeda di atas panggung, seolah menyimpan sesuatu yang ingin disampaikan namun tertahan. Kalimat itu membuat jari Niken terdiam di atas layar. Niken memilih menunda balasan. Ia tahu, satu jawaban saja bisa membuka percakapan panjang yang akan mengarah ke perasaan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu bersiap menghadapi jadwal hari itu, wawancara singkat dengan media lokal dan latihan untuk konser besar akhir pekan. Di lokasi wawancara, pertanyaan demi pertanyaan mengalir tentang karir dan pencapaiannya. Namun satu pertanyaan yang terdengar ringan justru membuat suasana berubah. Seorang pewawancara menyinggung kedekatan Niken dengan beberapa sosok penting di balik panggung, bertanya apakah ada kisah spesial di balik kerjasamanya. Niken tersenyum tenang, menjawab dengan diplomatis bahwa semua hubungan yang ia jalani berlandaskan profesionalisme dan saling menghargai. Jawaban itu disambut anggukan, namun ia tahu bisik-bisik akan tetap berjalan. Dunia hiburan tak pernah benar-benar puas dengan jawaban aman. Sore harinya, Niken kembali ke lokasi latihan. Mas Ardi sudah lebih dulu datang, duduk di sudut ruangan sambil memetik gitar. Ketika mata mereka bertemu, ada keheningan singkat yang terasa lebih keras daripada kata-kata. Latihan dimulai, namun kali ini Mas Ardi lebih banyak diam. Ia mengikuti alur musik dengan rapi, tapi jarang menatap Niken. Setiap kali suara mereka bertemu dalam satu bait lagu, ada emosi yang tertahan, seolah keduanya sama-sama takut melewati batas. Di sela jeda, Niken akhirnya mendekat. Ia menanyakan apakah Mas Ardi lelah atau sedang kurang sehat. Mas Ardi tersenyum tipis, lalu berkata bahwa ia hanya sedang berpikir tentang banyak hal. Jawaban itu menggantung, namun cukup untuk membuat Niken merasa bersalah tanpa tahu pasti alasannya. Malam menjelang, dan sebuah acara makan malam resmi digelar oleh panitia konser. Mas Lindra hadir sebagai tamu kehormatan. Ketika Niken memasuki ruangan, sorot mata Mas Lindra langsung tertuju padanya, penuh penghormatan namun tetap menjaga sikap. Percakapan mereka berlangsung singkat, membahas budaya, musik, dan rencana acara. Namun di balik kata-kata formal itu, ada perhatian yang terasa tulus. Mas Lindra sempat mengatakan bahwa Niken adalah sosok yang membawa ketenangan di tengah hiruk-pikuk tanggung jawabnya. Dari kejauhan, Mas Ardi menyaksikan interaksi itu. Ia tidak mendekat, namun ekspresinya sulit disembunyikan. Ada rasa kehilangan yang mulai tumbuh, bercampur dengan kesadaran bahwa ia mungkin telah terlambat menyuarakan perasaannya. Saat acara usai, Niken berjalan kembali ke kamarnya dengan langkah pelan. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, menyadari bahwa bisik-bisik di sekitarnya bukan lagi sekadar rumor, melainkan pantulan dari kebimbangannya sendiri. Bab ini menutup hari dengan kesadaran pahit namun jujur, semakin lama ia diam, semakin banyak hati yang terlibat. Cahaya panggung masih menyinarinya, tetapi di balik itu, Niken tahu ia tak bisa terus bersembunyi dari pilihan yang kian mendekat. Hari itu dimulai dengan hujan tipis yang membasahi halaman venue konser. Niken memandang keluar jendela mobil dengan perasaan campur aduk, seolah cuaca ikut mencerminkan hatinya. Jadwal hari ini padat, namun pikirannya justru dipenuhi oleh percakapan yang belum pernah terjadi dan kata-kata yang terus tertahan. Latihan pagi berlangsung lebih serius dari biasanya. Kru terlihat fokus, sementara para musisi berusaha menjaga profesionalitas di tengah suasana yang terasa berbeda. Mas Ardi hadir tepat waktu, namun auranya terasa menjauh, seperti seseorang yang sengaja membangun tembok tipis agar tidak terlihat rapuh. Ketika latihan duet dimulai, suara mereka tetap padu, bahkan terdengar lebih emosional. Setiap lirik seolah membawa pesan yang hanya mereka berdua pahami. Niken merasakan getaran itu, getaran yang membuatnya semakin sulit berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Di tengah lagu, Mas Ardi sempat menghentikan permainan gitar sejenak karena senarnya bermasalah. Jeda singkat itu justru membuka ruang keheningan yang canggung. Mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya Mas Ardi tidak menghindar. Ia berkata pelan bahwa terkadang musik justru memperjelas perasaan yang ingin disembunyikan. Niken terdiam, tak tahu harus menanggapi dengan candaan atau kejujuran. Ia memilih tersenyum tipis, meski hatinya bergetar. Siang harinya, Niken mendapat undangan mendadak untuk menghadiri agenda singkat bersama Mas Lindra. Pertemuan itu bersifat informal, hanya berbincang santai tentang persiapan acara budaya yang akan datang.
Namun Niken tahu, undangan itu bukan sekadar formalitas. Di ruang pertemuan yang tenang, Mas Lindra berbicara dengan nada dewasa dan tertata. Ia tidak menyinggung isu apapun yang beredar, tetapi menyampaikan kekagumannya pada dedikasi Niken terhadap musik dan tanggung jawabnya sebagai figur publik. Kata-katanya terasa tulus, tanpa tekanan. Ia lalu berkata bahwa dalam hidup, kadang seseorang perlu keberanian untuk memilih, bukan demi orang lain, melainkan demi ketenangan batin sendiri. Kalimat itu sederhana, namun menghantam tepat di dada Niken. Seolah Mas Lindra memahami kebimbangannya tanpa perlu dijelaskan. Sore menjelang, Niken kembali ke venue dengan pikiran penuh. Di lorong belakang panggung, ia mendapati Mas Ardi duduk sendiri, memandangi lantai sambil memegang gitar. Tanpa banyak pertimbangan, Niken duduk di sampingnya. Percakapan mereka mengalir pelan, dimulai dari hal-hal ringan hingga akhirnya menyentuh perasaan yang selama ini mengendap. Mas Ardi mengakui bahwa ia takut kehilangan keseimbangan jika perasaan itu diungkapkan, takut merusak kerjasama yang sudah terjalin indah. Niken mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa diamnya selama ini justru menciptakan jarak yang lebih menyakitkan. Namun ia juga tahu, kejujuran pada satu sisi berarti membuka luka di sisi lain. Malam itu, Niken tampil kembali di atas panggung. Lagu-lagu yang ia nyanyikan terasa berbeda, lebih dalam, lebih jujur. Penonton merasakan emosi itu, meski tak tahu kisah di baliknya. Tepuk tangan bergemuruh, namun hati Niken terasa rapuh. Usai konser, ia menyendiri di ruang ganti, menatap bayangannya di cermin. Untuk pertama kalinya, ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa harmoni yang ia jaga mulai retak. Bukan karena kesalahan, melainkan karena perasaan yang tumbuh tanpa izin. Bab ini berakhir dengan kesadaran yang tak bisa dihindari, menjaga semua tetap seimbang mungkin sudah bukan pilihan. Di balik panggung yang penuh cahaya, Niken berdiri di persimpangan yang semakin nyata, menyadari bahwa langkah selanjutnya akan menentukan bukan hanya kisah cintanya, tetapi juga cara ia memandang dirinya sendiri. Hari berikutnya dimulai dengan suasana yang jauh berbeda. Sejak pagi, nama Niken mulai ramai diperbincangkan di berbagai sudut media sosial. Potongan video penampilannya, foto-foto kebersamaan di balik panggung, hingga spekulasi tentang kedekatannya dengan dua sosok berbeda beredar tanpa bisa dibendung. Niken mengetahui semua itu saat sedang bersiap untuk agenda siang. Manajernya menunjukkan beberapa unggahan yang sudah mulai viral, dengan judul-judul yang terdengar berlebihan dan penuh asumsi. Ia menelan ludah, menyadari bahwa apa yang selama ini ia simpan rapat kini mulai dibaca orang lain dengan sudut pandang mereka sendiri. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa gosip adalah bagian dari dunia yang ia pilih. Namun kali ini terasa berbeda, karena menyangkut perasaan yang belum sempat ia pahami sepenuhnya. Sorot kamera terasa lebih tajam, seolah mencari celah di wajahnya. Di lokasi acara siang itu, Niken tampil profesional seperti biasa. Senyum tetap terjaga, suara tetap merdu. Namun di balik itu, pikirannya terus berputar, memikirkan bagaimana satu keputusan bisa berdampak pada begitu banyak hal. Mas Ardi datang dengan raut yang lebih serius. Ia tidak menyinggung kabar yang beredar, tetapi sikapnya menunjukkan kegelisahan. Saat mereka berpapasan, hanya ada anggukan singkat yang syarat makna, seakan keduanya sepakat menunda pembicaraan di tengah situasi yang semakin rumit. Tak lama kemudian, Niken menerima pesan dari Mas Lindra. Pesan itu singkat dan penuh empati, mengatakan bahwa ia memahami jika Niken sedang berada di bawah tekanan. Ia juga menegaskan bahwa apapun pilihan Niken nanti, ia berharap keputusan itu lahir dari ketenangan, bukan paksaan keadaan. Kalimat itu membuat Niken terdiam lama. Di tengah dunia yang menuntut kejelasan cepat, sikap Mas Lindra justru terasa menenangkan. Namun justru ketenangan itulah yang membuatnya semakin bimbang, karena ia tahu ketulusan seringkali datang dengan konsekuensi besar. Sore hari, rapat internal digelar untuk membahas langkah ke depan. Tim menyarankan agar Niken lebih berhati-hati dalam interaksi publik, setidaknya sampai isu mereda. Niken mengangguk, meski di dalam hatinya ia merasa semakin terkurung. Malamnya, sebelum latihan dimulai, Mas Ardi akhirnya memberanikan diri berbicara lebih terbuka. Ia mengatakan bahwa ia tidak marah pada situasi, tetapi ia lelah menebak-nebak. Ia hanya ingin kejelasan, apapun bentuknya, agar ia bisa melangkah tanpa menyimpan harapan yang menggantung.
Kata-kata itu membuat dada Niken terasa sesak. Ia ingin jujur, namun juga takut melukai. Ia meminta waktu, bukan untuk menghindar, tetapi untuk memastikan bahwa jawabannya nanti tidak akan ia sesali. Latihan malam berlangsung dalam keheningan yang berbeda. Musik tetap mengalun indah, tetapi emosi di baliknya terasa berat. Setiap nada seperti pertanyaan yang belum dijawab, setiap jeda seperti penantian yang melelahkan. Di luar gedung, hujan kembali turun. Niken berdiri sejenak di bawah kanopi, memandangi tetesan air yang jatuh tanpa ragu. Ia menyadari bahwa tidak semua hal bisa ditunda seperti cuaca yang menunggu reda. Ia tahu, sorot yang kini mengarah padanya tidak akan padam dengan sendirinya. Semakin ia diam, semakin banyak tafsir yang muncul. Dan semakin lama ia ragu, semakin besar luka yang bisa tercipta. Bab ini menutup hari dengan kesadaran yang makin jelas, cinta yang tumbuh di balik panggung kini telah terseret ke depan lampu sorot. Niken tak lagi hanya berhadapan dengan dua hati, tetapi juga dengan dunia yang menuntut kejelasan. Di tengah sorot yang tak bisa dihindari, Niken menyadari bahwa bab berikutnya bukan lagi tentang menimbang perasaan, melainkan tentang keberanian untuk memilih dan menerima segala akibatnya. Pagi itu Niken terbangun dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada lagi kegelisahan yang berputar liar, melainkan ketenangan yang aneh, seperti setelah badai panjang yang akhirnya memilih arah sendiri. Ia tahu, hari ini ia tidak bisa terus bersembunyi di balik kesibukan. Agenda pagi dibatalkan atas permintaannya sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Niken meminta ruang bukan untuk bernyanyi, melainkan untuk berbicara sebagai dirinya sendiri. Keputusan itu terasa berat, namun juga melegakan. Ia memilih bertemu Mas Ardi terlebih dahulu. Tempatnya sederhana, sebuah ruang latihan kecil yang selama ini menjadi saksi kebersamaan mereka dalam musik. Tidak ada kru, tidak ada kamera, hanya dua orang yang pernah saling memahami lewat nada. Mas Ardi datang dengan wajah tenang, meski sorot matanya menyimpan banyak tanya. Mereka duduk berhadapan, ditemani keheningan yang tidak lagi canggung, melainkan jujur. Niken membuka percakapan dengan mengucapkan terima kasih atas semua perjalanan yang telah mereka lewati bersama. Ia mengakui bahwa kebersamaan mereka selalu memberinya rasa aman di atas panggung, rasa saling percaya yang sulit ditemukan. Namun ia juga jujur bahwa perasaannya kini berada di persimpangan, dan ia tidak ingin Mas Ardi terus menggantungkan harapan. Mas Ardi mendengarkan tanpa menyela. Saat Niken selesai, ia menghela napas panjang dan tersenyum lirih. Ia mengatakan bahwa ia sudah merasakannya sejak lama, hanya saja memilih bertahan karena takut kehilangan segalanya sekaligus. Ia lalu berkata bahwa cinta tidak seharusnya membuat seseorang merasa tertekan. Jika kebersamaan mereka memang harus berubah bentuk, ia ingin perubahan itu datang dari kejujuran, bukan paksaan. Kata-katanya membuat mata Niken berkaca-kaca. Mereka berpisah dengan pelukan singkat, bukan sebagai kekasih, melainkan sebagai dua insan yang saling menghargai perjalanan. Di saat itu, Niken merasa satu beban besar terangkat dari dadanya. Sore harinya, Niken bertemu Mas Lindra. Pertemuan itu berlangsung di tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk acara. Mas Lindra menyambutnya dengan sikap yang sama seperti biasa, tenang, penuh hormat, tanpa tuntutan. Niken berbicara dengan hati-hati, menyampaikan kebimbangannya selama ini dan tekanan yang ia rasakan. Ia tidak menjanjikan apapun, hanya kejujuran tentang perasaan yang perlahan tumbuh, namun masih butuh waktu untuk dipahami sepenuhnya. Mas Lindra mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak langsung menanggapi, seolah memberi ruang pada setiap kata yang diucapkan Niken. Setelah itu, ia berkata bahwa ia tidak ingin menjadi tujuan pelarian, melainkan pilihan yang lahir dari kesadaran. Ia menegaskan bahwa Niken berhak menentukan langkahnya sendiri, tanpa perlu merasa dikejar waktu atau ekspektasi. Jika suatu hari Niken memilih mendekat, ia akan menyambutnya. Jika tidak, ia tetap menghormatinya sebagai pribadi dan seniman. Percakapan itu berakhir tanpa keputusan mutlak, namun justru disitulah Niken merasa paling lega. Tidak ada desakan, tidak ada ultimatum. Hanya kejujuran yang berdiri apa adanya. Malam tiba dengan suasana yang lebih sunyi. Niken kembali ke kamar hotel, duduk di dekat jendela, memandangi lampu kota yang berkelip. Ia menyadari bahwa memilih tidak selalu berarti menentukan sekarang juga.
Bab ini menutup dengan pemahaman baru, terkadang keberanian terbesar bukanlah memilih salah satu, melainkan berani jujur pada semua pihak. Niken tidak lagi terjebak di antara dua dunia, karena ia mulai berdiri di atas pijakannya sendiri. Ia tahu, satu bab terakhir masih menantinya, bukan tentang drama, melainkan tentang arah hidup yang akan ia jalani setelah semua cahaya panggung meredup. Hari terakhir rangkaian acara itu datang dengan suasana yang jauh lebih tenang. Tidak ada lagi jadwal padat, tidak ada wawancara mendadak, dan tidak ada bisik-bisik yang mengganggu. Niken bangun pagi dengan perasaan ringan, seperti seseorang yang baru saja meletakkan beban yang terlalu lama di panggul. Ia berjalan perlahan menuju venue untuk satu penampilan penutup yang bersifat sederhana. Tidak ada euforia besar, namun justru itulah yang ia butuhkan. Di balik panggung, ia menyiapkan diri dengan penuh kesadaran, bukan sekadar sebagai penyanyi, tetapi sebagai perempuan yang telah melewati persimpangan emosional. Mas Ardi datang lebih awal. Sikapnya berbeda dari hari-hari sebelumnya, lebih rileks, lebih tulus. Mereka berbincang singkat tentang lagu yang akan dibawakan, tertawa kecil mengenang kesalahan-kesalahan kecil di latihan dulu. Tidak ada jarak, tidak pula harapan yang menggantung. Saat Mas Ardi berkata bahwa ia siap melanjutkan hidup dan musik dengan hati yang lebih lapang, Niken merasakan kelegaan yang mendalam. Ia tahu, hubungan mereka telah menemukan bentuk yang paling sehat, sebagai rekan, sebagai sahabat dalam nada. Tak lama kemudian, Mas Lindra hadir. Tidak ada pengawalan berlebihan, tidak ada sikap yang ingin ditonjolkan. Ia menyapa Niken dengan senyum yang sama seperti saat pertama mereka berbincang, tenang dan penuh penghormatan. Mas Lindra hanya berkata bahwa ia menikmati melihat Niken berdiri kuat hari ini. Bahwa apapun jalan yang nanti ditempuh Niken, ia berharap Niken tetap setia pada dirinya sendiri. Kalimat itu sederhana, namun terasa sebagai bentuk dukungan yang paling jujur. Ketika Niken naik ke atas panggung untuk terakhir kalinya dalam rangkaian ini, ia menyadari sesuatu yang penting. Selama ini ia merasa terjebak di antara dua pilihan, padahal yang paling ia butuhkan adalah kembali pada pusat dirinya sendiri. Lagu yang ia nyanyikan malam itu mengalir tanpa beban. Suaranya stabil, emosinya utuh, dan senyumnya tidak dibuat-buat. Penonton merasakan ketulusan itu, meski tidak tahu cerita panjang di baliknya. Di antara lampu dan bayangan, Niken merasa damai. Ia tidak lagi mencari jawaban dari tatapan orang lain. Ia tahu, cintanya pada musik adalah satu hal yang tidak pernah membingungkannya. Usai konser, tidak ada perayaan besar. Niken memilih duduk sendirian sejenak di belakang panggung, menghirup udara malam yang terasa lebih jujur. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari memiliki, tetapi dari memahami. Ia telah belajar bahwa tidak semua perasaan harus dimenangkan, dan tidak semua kedekatan harus berakhir menjadi kepemilikan. Ada hubungan yang hadir hanya untuk menguatkan, lalu memberi ruang agar masing-masing tumbuh. Dalam perjalanan pulang, Niken memandangi pantulan wajahnya di kaca mobil. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar mengenal dirinya sendiri, bukan sebagai sosok yang diperebutkan, melainkan sebagai pribadi yang memilih. Cerita cinta di balik panggung itu tidak berakhir dengan siapa bersama siapa. Ia berakhir dengan satu keputusan paling penting, Niken memilih ketenangan, kejujuran, dan langkah yang ia yakini. Dan di balik panggung yang mulai gelap, satu hal menjadi pasti, apapun yang menanti di depan, Niken Salindri akan melangkah dengan hati yang utuh, suara yang jujur, dan masa depan yang ia tentukan sendiri. Beberapa hari setelah rangkaian acara itu berakhir, kehidupan Niken kembali bergerak dengan ritme yang lebih tenang. Tidak ada lagi sorotan berlebihan, tidak ada jadwal mendadak yang memaksanya terus tampil sempurna. Ia kembali ke rutinitas latihan dan rekaman, menikmati kesunyian yang selama ini jarang ia rasakan. Namun ketenangan itu justru menghadirkan ruang berpikir yang lebih luas. Di sela-sela waktu senggang, Niken mulai merenungi perjalanan yang baru saja ia lewati. Pertemuan, kebimbangan, dan keputusan-keputusan kecil yang ternyata berdampak besar pada dirinya dan orang lain. Mas Ardi kini terlihat lebih fokus pada pekerjaannya. Ia menerima beberapa tawaran manggung sendiri dan mulai mengeksplorasi proyek musik baru. Hubungan mereka tetap hangat, namun jaraknya terasa lebih dewasa, tidak lagi dipenuhi emosi yang saling bertabrakan. Sesekali mereka bertukar pesan tentang musik,
tentang ide lagu, tentang hal-hal ringan yang tidak menyentuh ranah perasaan. Niken menyadari bahwa jarak itu bukan bentuk kehilangan, melainkan tanda keduanya mulai menemukan pijakan masing-masing. Sementara itu, Mas Lindra kembali sepenuhnya pada tanggung jawabnya di Tuban. Aktivitas pemerintahan menyita waktunya, namun ia tetap sesekali mengirim kabar singkat kepada Niken. Tidak ada rayuan, tidak ada tuntutan, hanya percakapan yang hangat dan saling menghargai. Sikap itu membuat Niken merasa aman, namun juga berpikir panjang. Ia menyadari bahwa kedekatan yang tenang seringkali membawa pertanyaan lebih besar, apakah ia siap membuka ruang baru dalam hidupnya, atau justru sedang menikmati kebebasan yang selama ini tertunda. Suatu malam, setelah menyelesaikan latihan vokal, Niken duduk sendirian di studio. Lampu redup, ruangan sunyi, hanya suara napasnya sendiri yang menemani. Di tempat itulah ia merasa paling jujur pada dirinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia sering merasa harus memilih demi orang lain, demi menjaga perasaan, demi menjaga citra, demi menjaga harmoni. Padahal, tidak semua keputusan harus lahir dari tekanan atau ekspektasi. Hari-hari berikutnya, Niken mulai mengambil jarak secara alami. Ia tidak menjauh dengan sikap dingin, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa ia membutuhkan waktu untuk benar-benar mengenal dirinya di luar peran sebagai penyanyi dan figur publik. Mas Ardi memahami perubahan itu tanpa perlu penjelasan panjang. Ia menghormati pilihan Niken, bahkan sempat mengatakan bahwa melihat Niken tenang adalah bentuk kebahagiaan yang tidak bisa ia definisikan dengan kata-kata. Mas Lindra pun tidak menuntut apapun. Ia hanya berkata bahwa setiap orang berhak berjalan dengan kecepatannya sendiri. Jika suatu hari langkah mereka kembali beriringan, itu akan terjadi tanpa paksaan. Niken merasakan sesuatu yang baru tumbuh dalam dirinya, bukan cinta pada orang lain, melainkan kepercayaan pada dirinya sendiri. Kepercayaan bahwa ia tidak salah memilih waktu untuk menunda, dan tidak salah memilih untuk fokus pada pertumbuhan pribadi. Di balik semua itu, ia tahu satu hal pasti, hidupnya tidak berhenti di satu persimpangan. Setiap langkah menjauh dari kebingungan justru membawanya lebih dekat pada versi dirinya yang lebih utuh. Bab ini ditutup dengan Niken berdiri di depan cermin, tersenyum kecil, dan berkata dalam hati bahwa ia siap melangkah ke bab berikutnya, bukan untuk memilih siapa yang akan bersamanya, tetapi untuk menentukan siapa dirinya di masa depan. Pagi itu datang dengan cahaya matahari yang lembut, seolah memberi ruang bagi Niken untuk menghela napas lebih panjang dari biasanya. Ia duduk di teras rumahnya, secangkir teh hangat di tangan, membiarkan pikirannya mengalir tanpa dikejar jadwal atau sorot kamera. Ada ketenangan baru yang tumbuh, bukan karena semua pertanyaan terjawab, melainkan karena ia belajar menerima bahwa tidak semua hal harus dipastikan hari ini. Beberapa minggu telah berlalu sejak rangkaian acara besar itu berakhir. Kehidupan kembali berjalan dengan ritme yang lebih wajar. Niken mengisi hari-harinya dengan latihan, menulis lagu, dan sesekali bertemu orang-orang terdekat yang selama ini menjadi penopang di balik layar. Ia merasakan perbedaan besar dalam caranya memandang diri sendiri, lebih jujur dan lebih berani menetapkan batas. Mas Ardi kini sibuk dengan proyek musik barunya. Kabar tentang langkah-langkah kreatifnya sampai ke telinga Niken melalui pesan singkat yang penuh semangat. Mereka saling memberi dukungan tanpa rasa canggung, seolah bab yang pernah mereka jalani bersama telah menemukan tempatnya sendiri di masa lalu, tanpa perlu disesali. Di sisi lain, Mas Lindra tetap hadir dengan caranya yang tenang. Tidak sering, tidak mendesak, namun selalu tepat waktu. Percakapan mereka kini lebih ringan, membahas hal-hal sederhana tentang kehidupan dan rencana ke depan. Tidak ada janji yang diucapkan, tidak pula tuntutan yang menggantung, hanya kehadiran yang saling menghormati. Suatu sore, Niken kembali ke sebuah panggung kecil untuk tampil dalam acara yang sederhana. Tidak ada gemerlap besar, hanya lampu hangat dan penonton yang datang dengan niat mendengarkan. Di atas panggung itu, Niken merasakan sesuatu yang lama hilang, kebebasan untuk bernyanyi tanpa beban cerita pribadi yang harus disembunyikan. Lagu-lagu yang ia bawakan terasa lebih jujur. Setiap bait mengalir dari pengalaman, bukan dari pencitraan. Penonton menangkap ketulusan itu, memberikan tepuk tangan yang tidak berisik namun tulus. Di momen itu, Niken tahu bahwa ia telah sampai pada satu titik penting dalam hidupnya. Usai tampil, Niken duduk sendirian di belakang panggung, mengingat kembali perjalanan panjang yang membawanya ke hari ini.
Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa kebimbangan yang dulu terasa menyakitkan ternyata telah mengajarkannya tentang keberanian dan kejujuran. Ia belajar bahwa cinta tidak selalu harus dimenangkan atau diperebutkan. Ada kalanya cinta hadir untuk mengajarkan tentang diri sendiri, tentang batas, dan tentang waktu yang tepat untuk melangkah atau berhenti. Niken juga menyadari bahwa menjadi figur publik seringkali membuat orang lupa bahwa di balik suara dan panggung, ada manusia yang juga berhak ragu dan memilih. Kini, ia tidak lagi merasa terjebak di antara dua dunia, karena ia telah menemukan pijakan di dalam dirinya sendiri. Malam itu, Niken berjalan pulang dengan langkah ringan. Lampu jalan menyala satu persatu, seperti simbol perjalanan yang terus berlanjut. Tidak semua arah terlihat jelas, namun ia tidak lagi takut melangkah. Ia tahu, suatu hari nanti, mungkin akan ada cerita baru, pertemuan baru, dan perasaan yang tumbuh kembali. Namun kali ini, ia siap menghadapinya dengan hati yang lebih utuh dan pikiran yang lebih jernih. Cinta di balik panggung itu tidak berakhir dengan kepastian tentang siapa yang dipilih, ia berakhir dengan sebuah pemahaman bahwa memilih diri sendiri bukanlah bentuk keegoisan, melainkan fondasi untuk mencintai dengan lebih sehat di masa depan. Dan di tengah sunyi malam, Niken Salindri tersenyum pada bayangannya sendiri, yakin bahwa apapun yang menanti, cahaya dalam dirinya akan tetap menyala, di atas panggung maupun di luar sorot.